Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Adrian Nurali dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian penyearah setengah gelombang, gelombang penuh dan bridge pada Proteus. Pertama-tama yang kita ingin buat yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang di Proteus. Komponen-komponen yang digunakan berikut, bisa dilihat. Kita tambahkan komponennya, yaitu casing, klik 2 kali, resistor, dioda, klik 2 kali, saklar dengan nama switch. Selanjutnya transformator. Transformator dengan kode TRAN 2P2S. Selanjutnya kita rangkai rangkaiannya. Pertama-tama kita simpan fasing di sini. Saklar. Transformator di sini. Diodanya di sini. Resistornya jangan lupa di rotate. Fasingnya kita setting dengan amplitude 120, frekuensi 50. Oke, kita sambungkan kabel atau kawat-kawatnya. Ke sini, ke transformator ke fasing dioda. Berikut kita ke menu untuk mengambil ground, menu terminal. Kita pakai 2 ground, sambungkan ground ke rangkaian. Setelah itu kita ke menu instrumen untuk mengambil osiloskop untuk melihat gelombang. Channel A pada osiloskop kita taruh di sini sebagai input. Channel B kita simpan di sini sebagai output. Setelah itu kita run simulasi. Bisa dilihat di sini. Oh, saklarnya lupa kita tutup ya. Nah, kita lihat horizontalnya kita setting 5. Channel C dan D kita tutup saja karena tidak digunakan. Channel A setting 20, setting 20 juga pada channel B. Nah, berikut rangkaian penyearah dari setengah gelombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja dalam penyearah setengah gelombang hanya digunakan setengah siklus tegangan AC. Separuh lagi siklus tegangan AC, siklus negatif, tidak digunakan. Hanya satu dioda yang digunakan selama siklus positif. Selama setengah siklus positif, anoda tegangan masukan dari dioda adalah positif dibandingkan dengan katoda. Dioda berada dalam bias maju dan arus melewati dioda dan siklus positif berkembang melintasi resistansi beban R1. Selama setengah siklus tegangan input negatif, dioda dalam bias terbalik sehingga tidak ada arus yang melewati dioda, maka tegangan keluaran adalah 0. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian penyearah gelombang penuh. Mari simak. Komponen yang digunakan yaitu sebagai berikut. Di sini kita menggunakan transformator dengan kode 2P3S. Kita tambahkan komponennya, dioda, resistor,
transformator dengan kode 2P3S, P-SYN dan saklar atau switch. Setelah menambahkan komponen, langsung saja kita rangkaian penyarah gelombang penuhnya. Di sini kita simpan di sini transformator. Diodanya di sini kita menggunakan 2 dioda. Saklarnya di sini. Resistornya kita rotasikan dulu vertikal. Kita sambung semua komponennya. Salah. Dulu kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita ke menu instrumen untuk menambahkan ground. Di sini kita menggunakan 3 ground, di sini dan untuk resistor. Kita sambungkan ground ke komponen, ke rangkaian. Selanjutnya kita ke menu instrumen untuk osiloskopnya. Di sini kita menggunakan osiloskop di sini. Di sini sebagai channel B sebagai output, channel A sebagai input. Saklarnya kita tutup dulu. Phasing-nya kita setting dengan amplitudo 20, frekuensi 2. Kita run simulasi. Kita di sini channel B tidak digunakan, jadi kita off-kan saja. Channel J begitu pula. Kita setting horizontalnya menjadi 200, 20. Berikut merupakan rangkaian penyarah gelombang penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Penyarah tegang dengan menggunakan 2 diode memerlukan transformator yang mempunyai terminal CT, center tap atau titik tengah. Diode akan bekerja secara bergantian sehingga tegangan pada output akan selalu ada. Saat titik A mendapatkan tegangan positif dan B negatif, dioda D1 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda mendapat tegangan positif dan D2 dalam kondisi dipanjar terbalik. Karena dioda D1 dalam kondisi on, maka arus akan mengalir dari titik A ke D1 ke R dan kembali ke titik center. Karena arus mengalir melewati R, maka pada R akan timbul tegangan sebesar Fin dikali 0,636. Saat titik A mendapat tegangan negatif dan B positif, dioda D2 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda mendapat tegangan positif dan D2 dalam kondisi dipanjar maju atau on. Karena dioda D2 dalam kondisi on, maka arus akan mengalir dari titik B ke D2 ke R dan kembali ke titik center. Rangkaian penyarah yang terakhir yaitu rangkaian penyarah sistem jembatan. Mari simak. Komponen yang digunakan yaitu berikut: phasing, transformator dengan kode 2P2S, resistor, bridge, dan switch. Kita masukkan komponennya. Switch, selanjutnya resistor. Kita klik 2 kali. Transformator yang kode 2P2S, bridge atau dioda bridge. Selanjutnya phasing. Setelah memasukkan komponen, selanjutnya kita merangkai rangkaian. Pertama kita masukkan phasing di sini, transformator di sini, saklar atau switch di sini, bridge di sini, resistor di sini. Jangan lupa kita rotasikan. Kita sambung semua komponennya.
Selanjutnya kita ke menu instrumen. Untuk menambahkan ground, tambahkan di sini, di sini, di sini. Sambungkan semua groundnya. Selanjutnya kita ke menu instrumental untuk osiloskopnya. Channel A kita simpan di sini sebagai input, channel B kita simpan di sini sebagai output. Setelah jadi kita tutup saklar. Jangan lupa phasing kita ubah menjadi 150, frekuensi 50. Kita run programnya. Inilah hasil dari rangkaian penyiaran gelombang sistem jembatan. Jelaskan prinsip kerja dari rangkaian penyiaran sistem jembatan. Prinsip kerja penyiaran dengan prinsip kerja rangkaian ini menggunakan 4 diode dengan penyiaran gelombang penuh menggunakan 2 diode. Hanya pada penyiaran sistem bridge ini transformator yang digunakan tidak harus memiliki senter. Dioda akan bekerja secara berpasangan. Jika D1 dan D3 on, maka D2 dan D4 off, begitu juga sebaliknya. Saat titik A mendapatkan tegangan positif dan B negatif, dioda D1 dan D3 dalam kondisi dipanjar maju atau bias maju karena kaki anoda mendapat tegangan positif, dan D2 dan D4 dalam kondisi dipanjar terbalik. Karena dioda D1 dan D3 dalam kondisi on, maka arus akan mengalir dari titik A ke D1 ke R dan ke D3 dan kembali ke titik B-. Sedangkan saat titik A mendapatkan tegangan negatif dan B positif, dioda D2 dan D4 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda mendapatkan tegangan positif, dan D1, D3 dalam kondisi dipanjar terbalik atau off. Karena dioda D2 dan D4 dalam kondisi on, maka arus akan mengalir dari titik B ke D2 ke R dan ke D4 dalam kembali ke titik A-. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.